Profil manusia sabar. Untuk menanamkan nilai kesabaran dalam diri manusia, Al-Quran menggunakan kisah-kisah manusia sabar sebagai media. Sebagian kisah itu bahkan diulang di beberapa tempat untuk menghibur dan mengukuhkan hati Nabi Muhammad dan umatnya untuk menghadapi banyak cobaan. Berikut ini beberapa tokoh yang menonjol dan identik dengan kesabaran. Yang pertama, Nabi Ayub. Nama Ayub adalah yang paling identik dengan kesabaran. Sampai-sampai dalam pepatah Arab, kesabaran Nabi Ayub, sabara Ayub, digunakan untuk menggambarkan sabar yang seharusnya dilakukan. Kesabaran Ayub tampak ketika dia mengalami penyakit di badannya dan kehilangan anggota keluarganya. Walaupun penyakitnya itu tidak sampai seperti banyak digambarkan dalam cerita-cerita klasik yang beredar di masyarakat, memang sangat tidak pantas rasanya menyematkan beraneka ragam penyakit yang menjijikkan kepada seorang nabi, sebab itu pasti akan mengganggu jalannya misi dakwah yang ia emban. Mustahil rasanya para nabi mengalami hal-hal seperti yang digambarkan banyak kalangan. Al-Quran hanya menyebut derita yang dialami Ayub seperti yang diadukannya kepada Allah, yaitu diganggu setan berupa kepayahan, nusb, dan siksaan azab. Sad 41. Menurut M. Said Tantawi, Ayub mengalami dua bentuk penderitaan, yaitu kehilangan segala sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, harta dan keluarga, yang terangkum dalam kata nusb, dan penyakit yang mendera tubuhnya seperti diisyaratkan melalui kata azab. Kedua penderitaan itu diungkap pada ayat yang lain dengan kata At-Tur Al-Anbiya 83 yang berarti keadaan yang buruk atau bahaya. Allah berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu inni massanid durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Al-Anbiya 83. Kata Ad-Dur menggambarkan akumulasi dari sejumlah keadaan yang tidak disenangi. Dari sudut pandang psikologis, manusia mudah terjerumus pada hal-hal negatif manakala ia berada dalam kondisi fisik dan mental yang lemah maupun kesulitan dari segi ekonomi. Meski demikian, Nabi Ayub tetap tabah dan berserah diri kepada Tuhan. Karena itu Allah memujinya dengan kalimat, Ni'mal abdu innahu Ayub. Ayub adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah di setiap keadaan. Sad 44. Pujian serupa juga diberikan kepada Nabi Sulaiman dalam surah Sad 30. Nabi Sulaiman adalah Awwab, orang yang selalu kembali kepada Allah di setiap keadaan. Ketika menghadapi cobaan yang berupa harta dan kekayaan, sedangkan Nabi Ayub adalah Awwab dalam menghadapi cobaan yang berupa penderitaan dan kesulitan. Kedua bentuk cobaan itu, meski berbeda, telah membuat keduanya kembali kepada Allah. Nabi Sulaiman kembali kepada Allah dengan bersyukur, dan Nabi Ayub kembali kepada Allah dengan bersabar. Yang kedua, Nabi Yakub. Tokoh lain dalam Al-Quran yang dikenal dengan kesabarannya adalah Nabi Yakub, yang mendapat julukan termasuk hamba-hamba yang memiliki keteguhan dalam beragama dan penglihatan yang cukup tajam. Ulil aidi wal absar.
Sad 45. Beliau diuji pertama kali dengan berpisah dari anak yang paling dicintainya, Yusuf, dan kemudian dengan saudara kandung Yusuf, yaitu yang sering disebut bernama Bunyamin. Perpisahan Yakub dan dengan putranya Yusuf bukan hal biasa, sebab saat itu dia masih kecil dan telah ditinggal mati oleh ibunya. Maka wajar jika Yusuf mendapat perhatian lebih dari sang ayah. Yusuf kecil juga sangat tampan dan memiliki tanda-tanda kesuksesan di masa depan melalui mimpi yang pernah dia alami dan telah diceritakan kepada sang ayah. Karena itu berpisah dengan Yusuf sangat berat dirasakan oleh Nabi Yakub. Kepergian Yusuf juga bukan hal biasa, sebab itu terjadi melalui konspirasi yang melibatkan saudara-saudaranya, bermula dari kebohongan dan yang direkayasa bahwa Yusuf telah mati terbunuh dimakan oleh serigala, sehingga seakan tidak ada harapan lagi untuk bisa berjumpa kembali. Tipu daya dan konspirasi dari musuh memang menyakitkan, tetapi akan lebih menyakitkan lagi bila itu dilakukan oleh orang-orang dekat, apalagi anak terhadap bapaknya. Ada ungkapan, tikaman lawan biasanya hanya melukai tubuh, sedangkan tikaman kawan menancap sampai ke lubuk hati yang terdalam. Itulah yang dialami Nabi Yakub. Meski demikian, Nabi Yakub tetap bersabar. Ketika dilaporkan Yusuf telah dimangsa serigala, dia hanya bisa berkata, "Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Wallahu musta'an ala ma tasifun." Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Yusuf 18. Sedangkan ketika mendengar saudara Nabi Yusuf, Bunyamin, ditahan oleh penguasa Mesir, dia juga hanya bergumam, "Fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun." Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Yusuf 18. Sabar yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub bukanlah sabar orang yang putus asa dan pasrah, tetapi sabar dengan penuh harapan akan karunia Allah dan yakin bahwa akan datang kemudahan setelah kesulitan. Di tengah penderitaan yang dialami, Nabi Yakub merasa sedih setiap kali membayangkan anak yang dicintainya, Yusuf, sampai-sampai penglihatannya terganggu. Kesedihan itu tidak mengurangi nilai kesabarannya, sebab itu satu hal yang alamiah dan manusiawi. Nabi Muhammad pun bersedih ketika anak yang dicintainya, Ibrahim, meninggal dunia. Meski air mata berlinang dan hati sedih, beliau ridha atas segala keputusan Allah. Nabi Yakub juga mengadukan penderitaan dan kesedihannya kepada Tuhan. Yusuf 86. Dan itu juga tidak bertentangan dengan sikap sabarnya. Keluh kesah akan mempengaruhi sabar jika diiringi kepanikan dan penolakan terhadap ketetapan Allah. Yang ketiga, Nabi Yusuf. Kehidupan Nabi Yusuf merupakan rangkaian perjalanan hidup yang penuh dengan cobaan. Lepas dari satu cobaan, dia mengalami cobaan yang lain. Ketika terlepas dari jeratan konspirasi saudara-saudaranya, dengan diasuh oleh salah seorang penguasa Mesir saat itu, dia diuji kembali dengan godaan dan rayuan istri sang penguasa. Yusuf 8-25. Ketika bukti-bukti dan saksi menyatakan Nabi Yusuf bebas dari tuduhan sang istri,
Yusuf 27-29. Dia harus menghadapi ujian yang lain berupa tipu daya sang istri yang berakhir dengan dijebloskan ke penjara. Yusuf 30-35. Setelah mendekam beberapa tahun di penjara berkat kepiawaiannya dalam menakwil mimpi, Nabi Yusuf menghadapi ujian lain yang berbeda dengan ujian-ujian terdahulu. Kalau dulu berupa penderitaan, kali ini berupa kesenangan, yaitu berupa jabatan mengelola perbendaharaan dan logistik negara di saat terjadi kemarau panjang. Yusuf 43-56. Begitulah rangkaian cobaan yang dialami oleh Nabi Yusuf yang dihadapinya dengan penuh kesabaran sampai akhirnya berbuah keberuntungan. Kunci kesuksesan yang diperoleh Nabi Yusuf meski didera berbagai cobaan adalah kesabaran dan ketakwaan seperti dia akui sendiri ketika membuka identitas dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusufu wa hada akhi qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yusuf 90. Ketakwaan dan kesabaran itulah yang membawa Yusuf kepada kesuksesan dalam hidup. Takwa menghimpun berbagai macam amal kebaikan dan sabar merangkum banyak kebaikan. Gabungan keduanya akan menjadikan seseorang sebagai muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Menurut banyak ulama, sabar Nabi Yusuf melebihi sabar Nabi Ayub yang menderita penyakit dan kehilangan sanak keluarga, dan juga melebihi sabar Nabi Yakub yang harus berpisah dengan anak yang dicintainya, sebab sabar keduanya terpaksa dilakukan karena penderitaan yang dialami, sabrul iqtidari. Sedangkan sabar Nabi Yusuf bersifat pilihan, ikhtiari, terutama ketika menghadapi godaan dan rayuan istri sang penguasa. Saat itu tidak ada faktor yang bisa menghalangi terjadinya hubungan seperti yang diinginkan istri sang penguasa. Dia seorang pemuda yang biasanya memiliki nafsu bergelora, apalagi masih membujang. Dia juga orang asing di negeri itu yang tidak perlu malu bila melakukan sesuatu yang tidak baik, sebab tak seorang pun mengenalnya. Yusuf muda juga seorang hamba di rumah itu yang dipelihara oleh tuan rumah setelah membelinya dengan harga murah. Wanita yang menggoda dan merayunya juga berwajah cantik, istri pejabat dan majikannya. Rayuan itu juga terjadi di dalam rumah sendiri. Bahkan melalui kekuasaannya, perempuan itu mengancamnya bila tidak mengikuti kemauannya, Yusuf akan dipenjara. Tapi menghadapi itu semua, Nabi Yusuf bisa bersabar, menahan diri dan tidak hanyut dalam rayuan